Pemudik tanpa surat bebas corona ditolak warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Apa tindakan selanjutnya jika warga menolak syarat tersebut dan efektifkah cara ini diterapkan? Sudah bersama kami Ketua RT 3 RW 1 Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rodiana, dan Ketua Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Udayana, Imade Adi Wirawan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Diah dan juga Pak Adi. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore juga, Pak. Saya ke Bu Diah. Bu Diah, RT Anda satu dari sekian RT di kelurahan yang menolak warga mudik. Bagaimana cara mendata ulang mereka yang baru pulang mudik? Kita datangin tiap rumah ya, tapi kan tiap RT juga tahu warganya. Kalau yang tidak aktif dan proaktifnya pasti udah ketahuan. Sampai hari ini sudah berapa yang terdata dari jumlah kakak di sana? Ada berapa kakak yang mudik, Bu? 2 kakak dan 2 rumah aja yang pulang mudik, tapi kagak asli, bukan asli dari Jakarta, orang pendatang. Apa kemudian langkah yang Anda lakukan jika ada warga Anda yang pulang mudik dan tidak membawa surat bebas COVID-19? Iya, kita tanya dulu datang ke sini apakah sudah dirapit atau tidak. Kalau emang tidak, kita sarankan di wilayah kita udah menyiapkan tempat rapid test. Ada permintaan untuk isolasi mandiri juga, Bu Diah? Mudah-mudahan ada isolasi mandiri, kita juga menyiapkan. Sampai hari ini juga dari total jumlah kakak di sana ada tidak yang terdeteksi positif COVID, Bu? Alhamdulillah di warga saya tidak ada. Artinya saat ini masuk zona hijau ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, bahwa PPKM Mikro ini masih berjalan, pembatasan jam malam di RT Anda masih berlaku, Bu? Masih berlaku. Baik, saya ingin ke Pak Adi, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Udayana. Pak Adi, kita tentunya perlu mengapresiasi ya hal semacam ini yang diinisiasi oleh warga. Anda melihatnya apakah memang ini yang perlu kita manfaatkan, kekuatan dari komunitas-komunitas kecil? Ya, betul sekali Mbak Stefani. Jadi apa yang kita lihat fenomena belakangan ini dengan adanya penolakan ini menunjukkan awareness ya, artinya kesadaran masyarakat masih tinggi ya terhadap bahaya COVID-19. Jadi selama ini kita kan dalam beberapa bulan terakhir ini kita beranggapan sudah terjadi kelelahan terhadap pandemi ya, pandemic fatigue ya. Jadi apapun upaya-upaya pencegahan yang kita sarankan ke masyarakat sepertinya sudah membosankan gitu isi pesannya. Dan kemudian ada fenomena semacam ini bahwa masyarakat menyadari bahwa perjalanan dalam hal ini mudik itu meningkatkan risiko penularan COVID-19. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sadar akan bahaya pergerakan masyarakat yang menyebarkan penyakit dan itu harus di-manage atau dikelola dengan baik. Jangan sampai hal-hal seperti ini malah menimbulkan konflik di masyarakat. Nah itu dia, potensi gesekan yang mungkin saja terjadi Pak Adi. Saya ingin gali lagi ke sana. Apakah potensi itu begitu besar dengan jumlah pendatang atau jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta nanti yang akan dibendung oleh RT RW setempat? Ya, itu harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah untuk melihat seberapa banyak mungkin dari sekarang mulai dilakukan pendataan seberapa banyak warga yang memaksa untuk melakukan pulang kampung atau mudik ini ya. Kemudian semakin besar potensi kembali ke Jakarta lagi dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah yang besar itu harus diantisipasi dengan baik. Karena kalau tidak seperti saya sampaikan tadi bisa terjadi situasi yang tidak terkendali. Sehingga pendekatan berbasis RT, berbasis kelurahan ini menjadi sangat relevan saya kira. Jadi lebih manajebil, lebih bisa dikelola dengan baik kalau bisa dikendalikan dalam tingkat yang kita tanya RT, jika demikian kepada Bu Diah. Bu Diah, sebagai Bu RT pernah diprotes tidak oleh warganya ketika mendata warga? Ya, ada. Ada protes kayak gimana Bu? Ada apa yang disampaikan kepada warga. Bu Diah? Iya,
jangan di wilayah lain aja yang dijaga, RT warga sendiri kalau bisa dijaga juga. Kita kebetulan petugas Kompit juga ya. Selama ini kita menjalankan terlalu lelah gara-gara penyakit ini. Iya, tapi soal warga yang protes itu barangkali Bu Dia bisa berbagi tips atau berbagi cerita soal menghadapi warga yang protes ketika didata. Iya, kadang ya ada yang tahayul bilang kagak ada COVID, dan paling ada warga yang kena juga. Kita juga padahal kita berusaha menanyakan apa mau di swab langsung ke kita bawa anjurkan ke puskesmas. Dan ya, kalau bisa ya saya bilang jangan terlalu diprotes ke RT, jangan terlalu mojokan ke RT gitu, ke inian warga sendiri yang bisa menjaga penyakit. Satu hal Bu, Ibu kan pro kebijakan larangan mudik ini, jadi orang yang masuk ini kan dibatasi dan didata ulang, tapi warga Ibu secara keseluruhan taat protokol tidak? Taat, alhamdulillah taat protokol, alhamdulillah. Baik, saya kembali ke Pak Adi. Kalau kita bicara mengenai pencegahan potensi penyebaran pasca mudik, setelah kemudian melakukan tes setibanya kembali di ibu kota, langkah selanjutnya apa lagi Pak? Apakah perlu kemudian dilakukan isolasi mandiri ataupun tes lanjutan? Dari upaya-upaya yang terbukti sudah efektif ya berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi ya, itu sangat bervariasi Mbak ya. Jadi kalau misalnya diwajibkan sebelum tiba kembali sudah dites gitu, sudah menunjukkan hasil negatif misalnya baik PCR maupun antigen, maka harus diantisipasi dengan adanya upaya karantina mandiri. Ya, karantina mandiri, dan ini tidak mudah, harus dilihat lagi kemampuan warganya, apakah dia mampu melakukan karantina mandiri di rumah atau tidak. Apakah memungkinkan jaga jarak tidak di rumahnya atau punya tempat yang memadai untuk itu. Kalau tidak, maka harus ada upaya yang berbasis komunitas, berbasis RT atau kelurahan. Yang kedua, apabila sama sekali tidak ada tes, maka upaya karantinanya menjadi lebih panjang. Kalau tadi ada bukti sudah tes negatif misalnya, mungkin karantinanya lebih singkat. Biasanya dari bukti-bukti ilmiah cukup seminggu saja, tapi kalau tidak ada tes sama sekali, itu karantinanya 14, minimal 10 hari, atau kalau ada fasilitas tes, dites hari ke-5, hari ke-7 sudah boleh bebas lagi. Jadi upaya-upaya karantina mandiri ini harus tetap diupayakan, bisa dilakukan untuk mereka, para penduduk yang kembali dari mudik, untuk mengantisipasi penyebaran ini. Nah, ini kenapa saya sampaikan tadi perlu ada pedoman yang jelas yang bisa diaplikasikan secara mudah oleh para pelaku di lapangan, terutama oleh Satgas mungkin yang di kelurahan atau di tingkat RT kalau bisa. Baik. Sehingga apa yang algoritmanya jelas gitu Mbak ya. Jadi apakah sudah tes sebelumnya atau belum, berapa lama karantinanya dan seterusnya. Ya, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Bu Dia, Ketua RT, dan juga Pak Made Irawan yang ada di epidemiolog Universitas Udayana.